budaya, salam kebajikan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa menyimak PowerPoint yang akan ditampilkan berikut ini. Jadi siapkan alat tulisnya ya. Jadi anak-anak, kita sekarang sudah masuk pada bab 2 yang membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab yang kali ini kita bahas adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini disampaikan oleh saya, Maya Nur Agustin, pengajar kelas 7 SMP Negeri 1 Gedangan. Jika kita berbicara tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, maka erat kaitannya dengan PPKI atau yang kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah dibubarkannya BPUPKI. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Apa sih hasil sidang dari PPKI? Ada 3 hasil sidang PPKI. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Karena materi kita membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, maka hasil sidang PPKI yang pertamalah yang akan kita bahas. Jadi ini adalah gambaran ketika sidang PPKI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu pertanyaannya, apa saja sih perubahan yang disepakati pada sidang PPKI? Ada 4 perubahan yang disepakati dalam sidang PPKI terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Jika sekarang di buku Undang-Undang Dasar 1945, di bagian awal ada pembukaan. Nah, sebelum pembukaan itu diresmikan, maka namanya adalah mukadimah. Namun dalam Piagam Jakarta diganti menjadi pembukaan. Lalu yang kedua, sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari bunyi awalnya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perubahan yang disepakati ketiga adalah perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Sedangkan perubahan yang terakhir adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti nih pasal 28 Undang-Undang Dasar, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap Tuhan kita satu menurut keyakinan masing-masing. Sekian presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau bisa juga lewat WA grup kita. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga lewat WhatsApp grup. Selamat bekerja!